Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan dampak mutasi yang menguntungkan dan merugikan secara berkelompok. Yang pertama, pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen atau yang disebut dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Macam-macam mutasi. Mutasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan letak sel. Yang kedua, mutasi berdasarkan penyebabnya. Dan yang ketiga, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Syarat terjadinya mutasi adalah: pertama, adanya perubahan pada materi genetik. Yang kedua, perubahan tersebut dapat atau tidak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga adalah hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Ada beberapa istilah pada mutasi. Yang pertama, mutagenesis, yaitu peristiwa terjadinya mutasi. Yang kedua, mutagen, faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Dan yang terakhir, mutan, organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi. Yang pertama, kita akan membahas dampak mutasi yang bersifat merugikan. Dapat menyebabkan kelainan pada manusia, antara lain sindrom Turner, sindrom Jacob, sindrom Klinefelter, sindrom Patau, sindrom Edward, dan sindrom metafemel. Sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya, perempuan memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah. Tetapi pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi XO dan hanya 45 buah. Penderita sindrom Turner juga mengalami infertil. Meskipun penderita memiliki jenis kelamin wanita, ia tidak memiliki ovarium yang sempurna, steril atau mandul, ciri seksualnya tidak berkembang dan cenderung lebih pendek. Sindrom Jacob. Sindrom ini diderita oleh pria karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosomnya menjadi XYY. Meskipun menyebabkan kelainan genetik, sindrom ini tidak diwariskan secara turun-temurun. Penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal, suka menusuk mata dengan benda-benda tajam seperti pensil dan lain-lain, dan juga sering berbuat kriminal. Penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacob. Sindrom Klinefelter, yaitu kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter, kromosomnya menjadi XYY, yaitu salah satu ciri fisik yang terlihat dari penderita sindrom ini adalah payudara yang membesar. Selain itu, sindrom Klinefelter kelainan lain disebabkan oleh mutasi gen yang tidak sempurna adalah sindrom Patau. Sindrom Patau. Pada penderita sindrom Patau terdapat 3 salinan kromosom dan mengalami kelainan pada kromosom ke-13. Selain itu, sindrom Patau merupakan kondisi genetik sehingga penyakit ini hanya bisa diwariskan berdasarkan garis keturunan saja. Sindrom Edward. Penyebab dari sindrom ini dikarenakan autosom mengalami kelainan pada kromosom nomor 18. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak yang lonjong, bahu lebar dan pendek, telinga agak ke bawah, serta tumbuh tidak wajar. Sindrom metafemel. Sindrom ini sering juga disebut dengan sindrom wanita super, yang dapat menyebabkan penderitanya menjadi berperawakan lebih besar dari wanita pada umumnya. Dampak yang bersifat merugikan mutasi antara lain penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya. 2. Pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Ketiga, penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan timbulnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dan rahim. Yang kedua adalah dampak mutasi yang bersifat menguntungkan. Yang pertama, mutasi radiasi menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama. Yang kedua,
penghambatan pertumbuhan dan perkembangan kanker dan HIV. Yang ketiga, tanaman mutan bersifat poliploidi yang dihasilkan dari induksi digitonin dan kloksin. Keempat, mutasi radiasi dengan sinar gamma menghasilkan bibit unggul. Yang kelima, mutasi radiasi dengan isotop CO60 dapat menghasilkan variasi kedelai unggul. Yang keenam, dengan penerapan mutasi dapat memberikan peluang usaha baik dalam peningkatan hasil tanaman sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Ketujuh, didapat tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 8. Mutasi merupakan proses yang sangat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Keuntungan lainnya adalah dapat memeriksa proses biologi, dapat menambah keanekaragaman, mutasi pada mikroorganisme dapat meningkatkan hasil antibiotika, dan mutasi dapat meningkatkan produksi pertanian. Stay at home, stay kreatif. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.